Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, kandungan air pada minyak goreng. Iya, maaf penulis nggak pakai referensi ya. Nggak ngomong siapa yang tanya soal air itu ya. Tapi di grup poli atau waktu penulis bahas, nggak mungkin di channel penulis ya, soalnya ya orang kan biasanya kalau mereka kumpul sama sesama apa grup oli LDIC aja atau HDU PCMO saja berani ngomong soal kandungan air di minyak goreng. Dulu ada yang posting posting rumus gitu ya, rumus yang menunjukkan bahwa di minyak goreng itu ada airnya. Katanya ada kandungan air di minyak goreng yang kalau dipakai di mesin motor ini akan menyebabkan olinya cepat rusak, oli cepat hitam, cepat apa gitu ya, mudah timbul kerak, mudah timbul sludge ya. Ya tentu mereka ngomong gitu nggak pakai bukti ya. Mereka ngomong gitu cari-cari opo lah. Karena ya kalau cari bukti yang terjadi malah sebaliknya. Yang pakai minyak goreng itu justru mesinnya bersih-bersih semua. Dari yang sebelumnya mesinnya kotor, pakai minyak goreng malah jadi bersih, bukan jadi kotor ya. Sayangnya penulis sudah nggak nyimpen ya rumusnya itu. Sumber rumusnya juga nggak jelas dari mana. Ya biasa lah. Sumber informasi itu jarang bisa didapat ya. Ini info sumbernya dari mana? Nggak jelas lah. Kalau sudah di LDIC itu sumber informasi dari mana sering kabur ya, sering ngambang. Lah wong soal full sintetik aja banyak yang ketipu, baik dari suhunya maupun dari membernya. Lawang di MSDS jelas-jelas ditulis hydro treated, masih diomongin full sintetik aja. Jadi maaf penulis nggak tahu itu mereka dari LDIC, dari grup oli, dari Pekakas itu berani ngomong bahwa minyak goreng ada airnya, itu nggak tahu dari mana sumbernya. Tapi ini ya jadi jadi momok lah ya, jadi wah ngeri gitu ya. Walau mereka nggak melakukan demonstrasi. Banyak loh yang yakin banget bahwa minyak goreng itu ada airnya, minyak goreng itu ada airnya. Dan ya nggak tahu lah ya apa yang jadi dasar logika bahwa kalau minyak goreng dicampur oli mesin itu bakal bikin olinya cepat rusak.
kalau ada airnya ya, yang hubungannya dengan air. Soalnya dari sisi teori sendiri, minyak goreng itu mempunyai sifat antioksidasi yang lebih buruk daripada oli mineral, apalagi kalau dibandingkan dengan oli fuel sintetik. Kalau sifat oksidasi ini terus terang penulis nggak pernah ya merasakan, mungkin karena waktunya kurang panjang kali ya, mungkin karena titik didihnya, titik flash pointnya minyak goreng itu jauh lebih tinggi ya. Karena ya penulis setiap nambahi malah justru olinya makin awet, makin tahan. Nah, balik lagi ya ke kandungan airnya sendiri. Nggak ada informasi berapa persen air yang ada di minyak goreng. Ya kita lihat dari efek aja lah, efek apa yang terjadi kalau oli itu ada airnya. Mungkin pernah ada yang mesinnya kerendam atau apa gitu. Apa yang terjadi kalau oli itu kecampuran air? Warnanya berubah jadi putih. Jadi putih. Jadi warna oli akan berubah kalau ada airnya. Tapi ya selama ini mulai tahun 2016 penulis coba berbagai macam merek, Tropical, Fortune, Scania, Bimoli, Vilma. Tapi saat itu nggak membandingkan kemampuan olinya ya, kemampuan minyak gorengnya ya. Terus pokoknya tambah ya apa seadanya di dapur. Nggak pernah tuh oli itu jadi jadi putih. Biasanya malah oli itu jadi hitam karena ya ternyata olinya sendiri itu kemampuannya kurang bagus, kemampuan pelarutannya. Jadi nggak sesuai nggak sesuai fakta yang ngomong bahwa minyak goreng itu ada airnya, karena begitu dicampur di oli mesin warnanya nggak jadi nggak jadi putih olinya. Padahal kalau dari yang sering kebanjiran itu entah oli transmisinya atau oli mesinnya jadi putih karena ada kemasukan air. Nah ini enggak kok. Terus pakai ambil langkah mundur lagi. Penulis cobalah lihat apa yang terjadi ketika air dicampur minyak. Kita nggak usah pakai fakta lah, karena ya penulis tahu mungkin banyak yang nggak pernah pegang panci wajan, mungkin banyak yang nggak pernah pegang wajan, mungkin banyak yang nggak pernah goreng, masak sendiri, terus mencuci sendiri, mungkin nggak banyak yang nggak pernah melakukan ya. Apalagi ya kebanyakan dari anggota LDIC sepertinya BG ya. Jadi
nggak pernah ke dapur sama sekali lah. Nah, kira-kira kalau minyak goreng dicampur air, apa yang terjadi? Nggak bisa nyampur, misah, memisah gitu loh. Jadi air itu nggak bisa larut ke minyak goreng atau sebaliknya. Misah minyak goreng dan airnya, nggak jadi satu. Kalau istilahnya apa, SMA heterogen atau homogen gitu ya. Yang jelas air itu misah. Jadi kalau misalnya ada air di eh, minyak goreng, kelihatan. Misal kita punya segelas minyak goreng, kita tetesi air, kelihatan airnya bakal misah, tenggelam mungkin ya, kelihatan gitu membentuk gelombang. Masa sih yang gini-gini aja perlu didemokan secara real ya? Memalukan sekali kalau gitu aja harus demo ya. Masa ya yang di LDIC nggak ada yang ngerti ilmu fisika. Namanya minyak goreng dan air itu nggak bisa nyampur, pasti misah. Kalau di botol minyak gorengnya ada airnya, kelihatan. Kalau tahu ada kayak gitu ya jangan dicampurkan lah ya airnya ya, jangan dimasukkan juga ke mesin. Minyak goreng itu rasanya bukan termasuk yang bereaksi terhadap air ya. Karena ya penulis pernah coba kali. Oh, bukan, itu margarin. Margarin ke bensin ya. Bensin yang ada butiran airnya, penulis kasih margarin. Gak ada efek apa-apa ke airnya. Yang punya efek itu minyak atsiri, PRF turbo dan klinos. Airnya berubah, yang ketika dicampur PRF turbo jadi pecah airnya, ketika dicampur klinos jadi putih airnya. Itu bereaksi dengan air itu baru. Kalau minyak goreng enggak ya, enggak ada reaksi seperti itu. Ya entahlah ya, dari mana sampai muncul ilmu bahwa minyak goreng itu ada airnya. Dan anehnya lagi orang kok bisa percaya. Ada satu lagi ya silakan dipraktekkan sendiri lah. Karena ya apa ya? Ya maklumlah penulis, karena banyak anak muda itu yang nggak pernah ke dapur sama sekali ya, jadi nggak ngerti mereka. Prakteknya gini, minyak goreng dituang ke wajan, panaskan sampai panas banget. Perhatikan itu kemelidik atau enggak ya, minyak goreng toh, mulai dari baru fresh, minyak goreng yang baru fresh keluar dari bungkus, tuang ke wajan, panaskan sampai ya jangan sampai berasap. Itu kalau sampai berasap terlalu panas lah ya, sampai panas sekali. Habis itu teteskan air di wajan tersebut, di wajan dengan minyak panas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi. Langsung meledak-ledak wajannya. Kenapa kok meledak-meledak? Airnya itu loh langsung bereaksi, langsung mendidih, langsung langsung
berubah menjadi uap ya. Jadi suaranya makin berisik. Nah, dari situ aja lah sudah ketahuan bahwa minyak goreng itu nggak ada kandungan airnya. Nggak ada. Kalau ada kandungan airnya, maka mulai dari pertama dituang terus dipanasi, maka minyak gorengnya akan yang di wajannya itu jadi akan bunyi kelodor gitu ya, suara airnya bereaksi. Tapi kan enggak tuh kalau kita pakai minyak goreng baru ya, enggak akan terjadi seperti itu. Baru kalau kita kasih air, maka minyak gorengnya itu jadi apa, meledak-ledak, suara ribut berisik gitu ya. Tapi ya sekali lagi lah, kayaknya orang LDC itu nggak ada yang pernah ke dapur ya, nggak tahu reaksinya minyak goreng dengan air ya. Ya penulis nggak paham ya mengapa sampai muncul uh, yang seperti itu ya. Gitu loh, sampai ada muncul hoax bahwa minyak goreng itu ada airnya. Karena ya baik dari analisanya, baik dari apa jenenge, logikanya, dari sumber informasinya, nggak jelas semua. Jelas bahwa yang namanya minyak goreng itu nggak bisa larut ke air, atau air nggak bisa larut ke minyak goreng, karena sifatnya yang beda. Ya sayangnya ya masyarakat kita ini gampang dibohongi, sampai diomongi bahwa minyak goreng ada airnya gitu, terus masuk mesin bisa macam-macam itu. Ya menunjukkan apa ya, gak nyantolnya ilmu yang di sekolah. Karena kan ya mestinya tahu lah ya, minyak goreng kan nggak bisa nyampur dengan air. Kok ya sih percaya ya, dibohongi bahwa minyak goreng itu ada airnya. Apalagi kalau gak pakai gaya ngomong seakan-akan apa betul terus gitu ya. Iya, kayak gini lah yang menyebabkan orang Indonesia itu apa, mudah kemakan iklan, mudah tertipu iklan, mudah tertipu sales ya. Karena eh, omongan-omongan ngawur gitu nggak dicek dulu kebenarannya, nggak dicek dulu. Penulis juga nggak ngerti apa alasan mereka ngomong itu gitu loh. Pakai air apa, ada airnya segala. Apa untungnya untuk mereka menyebarkan ilmu yang salah? Ngomong seakan-akan bener padahal aduh. Ya minim kalau menjelaskan. Harus ada sumbernya jelas. Ini
Harus belajar dari istilahnya reaksi fisika lah. Emak-emak, ibu-ibu malah lebih ngerti daripada orang LDIC lah, malu toh ngomong minyak goreng ada airnya gitu. Emak-emak yang ngerti yo ketawa toh ae. Wah bodoh itu. Iya padahal aslinya ya. Dari penelitian banyak dari universitas mau jurnal yang ada di Springer Link tak apa kayak ResearchGate ada, cari palm oil, engine oil gitu ada. Dan apa ya, dan terbukti ya bahwa pakai minyak goreng di oli mesin itu lebih banyak manfaatnya ya. Kekurangan ya sangat sedikit. Selama ini yang jadi ketakutan dalam mudah teroksidasi, tapi nyatanya bahan oli yang sekarang ini beredar di pasaran itu kualitasnya jelek-jelek, gampang rusak. Nggak sama dengan ya yang 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Kualitas oli mesin sekarang sudah turun drastis. Sudah apa jenenge? Sudah nggak selevel dengan zaman dulu. Oli sekarang ya penulis coba banyak, bahkan sampai PTT yang katanya dulu bagus. Penulis coba yang mengecewakan ya. Ya, penulis nggak ngerti kenapa kok sampai muncul gitu. Emang ada usaha nggak untuk nyabotase minyak goreng? Karena ya yang semua pakai minyak goreng itu ada yang ngomong, wah pamer olinya berkurang karena olinya nggak menguap. Terus ada yang ngomong eh, malah nggak jadi, malah nggak selip kopling lagi. Padahal sebelumnya pakai oli Jaso MA selip kopling. Emang sih nggak semua minyak goreng sama, tapi ya kebanyakan minyak goreng itu efeknya positif. Negatifnya juga kayak zaman dulu ngomong rembes-rembes itu ya ada hubungannya dengan campuran juga. Kalau motor lama pakai minyak gorengnya 100% mungkin ya sama dengan kalau pakai oli grup 3 ya. Sementara oli yang sekarang walau full sintetik kebanyakan adalah grup 2 yang lebih aman untuk silo. Untuk aman terhadap sil ya minyak gorengnya nggak usah banyak-banyak, 20% maksimal. Baru kalau campurannya mesran silahkan coba. Yang penulis lakukan sekarang ini sebenarnya termasuk apa jenenge, termasuk uh, berlebihan juga ya minyak gorengnya, karena penulis pakai Prima XP. Prima XP itu oli grup 2 mestinya. Campur minyak goreng jadinya ya apa, uh, mestinya agak rawan terhadap situ, tapi ya buktinya nggak ngerembes tuh ya.
Walau motor penulis masih termasuk muda kalau ukurannya oli, masih 16.000 km. Kalau untuk seal gitu biasanya 100.000 km. Wes lah gitu aja ya. Yang jelas ya hoax kayak gitu itu coba dinalar dulu, dipikir dulu, ojo gampang percaya. Sumber informasinya dari mana harus jelas dulu. Jangan hanya ngutip satu sumber tapi nggak berani nyebut sumbernya apa, dalam apa jenenge, dalam konteks apa. Karena minyak goreng itu kan minyak kelapa sawit itu digunakan untuk macam-macam. Ada yang jadikan sabun, ada yang jadikan opo mana. Ambulah, banyak kegunaan kan, nggak hanya untuk minyak goreng. Sementara yang kita pergunakan itu adalah minyak goreng, minyak goreng yang dibuat dari minyak kelapa sawit. Jadi yang lain-lain bisa aja nggak relevan karena ya implementasi beda. Nah, sama lah dengan minyak bumi. Minyak bumi itu kan bisa jadi macam-macam. Bisa jadi lilin, jadi bensin, jadi oli. Apa bensin sama kayak oli? Kan enggak. Plastik juga asalnya dari minyak bumi. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.